Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak dikenal juga sebagai kota wali dan salah satu daerah yang sukses dalam perkembangan pertanian serta perekonomian. Kesuksesan Demak sekarang tak lepas dari peranan masyarakat dan pemerintah yang mempraktekkan visi dan misinya. Namun, jauh di masa lampau, di tanah ini, Demak pernah mengalami masa kegelapan. Pada abad ke-15, di pesisir utara Jawa, Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Nusantara, dipimpin oleh Raden Fatah pada tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Putra Raja Majapahit terakhir, Demak berdiri dengan misi suci, yakni menyebarkan agama Islam dan menegakkan keadilan. Didukung oleh Wali Songo, Demak berkembang pesat menjadi mercusuar dakwah di Nusantara. Masjid Agung Demak pun menjadi pusat syiar Islam, mengajarkan tentang kesederhanaan, kejujuran, dan kepemimpinan yang adil. Namun, seiring waktu, ambisi mulai menggerogoti kejayaan Demak. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaannya. Islam tersebar luas, Sunda Kelapa dibebaskan, dan para penguasa daerah tunduk pada kekuasaan Demak. Namun, godaan duniawi mulai mengoyak keutuhan kerajaan. Ketika Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi, perebutan tahta terjadi. Anak, menantu, dan bangsawan saling berebut kekuasaan. Demi kekuasaan, mereka mengorbankan persaudaraan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Artinya, dan janganlah kamu berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Ketika Sunan Prawoto naik tahta pada tahun 1546 hingga 1549 Masehi, intrik politik semakin memanas. Ia akhirnya dibunuh oleh Arya Penangsang, keponakannya sendiri. Arya Penangsang yang dikenal kejam memerintah dengan tangan besi. Rakyat semakin terhimpit, sementara para elit kerajaan sibuk menumpuk kekayaan. Bukankah Allah telah memperingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Pada tahun 1582 Masehi, Demak runtuh. Perebutan kekuasaan dan korupsi membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Akhirnya, Sultan Hadiwijaya dari Pajang mengambil alih kekuasaan dan Demak tinggal sejarah. Namun, apakah kisah ini hanya tentang masa lalu? Demak jatuh karena perebutan kekuasaan, korupsi, dan perpecahan. Hari ini, Indonesia menghadapi permasalahan yang sama. Apakah kita akan belajar dari sejarah, ataukah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Dakwah Islam di Demak tetap abadi, namun tanpa pemimpin yang amanah dan rakyat yang sadar, kejayaan hanya akan menjadi kenangan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah dan membangun Indonesia yang lebih sejahtera.